Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas fungisida antrakol ya. Fungisida ini cukup terkenal dan paling banyak digunakan oleh para petani. Jadi supaya kita tidak salah lagi cara menggunakannya itu harus tepat cara, tepat waktu, dan tepat dosis agar penggunaannya bisa optimal. Nanti akan saya bahas sekilas untuk semua jenis tanaman, tapi lebih fokus untuk tanaman padi ya. Baik, pertama, kita bahas dulu apa sih itu antrakol. Jadi antrakol itu adalah fungisida yang bekerja secara kontak, memiliki sifat protektif dan cepat dalam mengendalikan penyakit jamur atau cendawan pada tanaman. Jadi bentuknya itu tepung berwarna krim yang dapat disuspensikan atau dicairkan. Bahan aktifnya itu propinep 70%. Ini dapat dilarutkan dengan air dan dapat disemprotkan dengan tanaman. Jadi penggunaannya dapat disemprot ataupun dikocorkan ya. Nah, kemudian apa manfaat dari antrakol ini? Antrakol itu bisa bekerja secara preventif atau mencegah terjadinya serangan. Jadi dapat mencegah lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kemudian tidak mudah resisten. Resisten itu artinya kebal. Jadi penyakit pada tanaman itu tidak mudah kebal disemprot dengan ini ya. Kemudian mensuplai unsur hara zinc dalam hal kekurangan unsur hara dari berbagai tanaman. Jadi antrakol itu selain dia fungisida juga dilengkapi dengan unsur zinc ya. Kemudian dapat digunakan di segala macam musim ya, baik kemarau maupun musim hujan. Nah, kemudian fungisida antrakol itu bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman, baik itu sayuran daun, sayuran buah, tanaman buah atau tanaman perkebunan ya. Untuk tanaman perkebunan itu paling cocok digunakan untuk perkebunan pembibitan kelapa sawit ya, untuk penyakit bercak daun pada bibit kelapa sawit. Untuk tanaman-tanaman yang lain ini akan saya bahas sekilas saja. Untuk bawang merah contohnya itu bisa mengatasi untuk penyakit bercak ungu. Kemudian untuk tanaman kentang itu bisa untuk mengatasi penyakit busuk daun. Kemudian tomat itu juga bisa untuk mengatasi busuk daun. Nah, kemudian cabai ini dia bisa mengatasi bercak daun juga, kemudian ampuh juga itu untuk mengatasi penyakit antraknosa ya, atau patek ya, patek kalau bahasa Jawanya itu ya. Nah, cara pengaplikasiannya di musim hujan dan musim kemarau itu berbeda ya. Teman-teman bisa amati, saya tidak akan membahas di sini karena nanti terlalu lama. Kita lanjutkan saja. Nah, ini. Lalu kapan waktu pemakaian antrakol untuk padi ya? Jadi waktu pemakaiannya ada 3. Yang pertama itu pada umur 7 sampai 15 hari, silahkan dipilih di antara rentang itu pada hari keberapa. Jadi disemprot dengan antrakol, dosisnya 2 sendok per tangki. Kemudian ditambah dengan ultradap 2 sendok. Kenapa kok ditambah dengan ultradap? Karena pada usia ini padi itu kan masa pertumbuhan ya. Jadi dia memerlukan unsur nitrogen dan fosfat yang lebih banyak. Nah, itu ada pada ultradap. Jadi perlu ditambah ultradap 2 sendok. Kemudian pengaplikasian yang kedua itu pada umur 15 sampai 30 hari setelah tanam. Nah, itu digunakan, saya naikkan dosisnya, saya anjurkan itu menggunakan 3 sendok antrakol ditambah dengan 3 sendok ultradap ya. Itu pada umur 15 sampai 30 hari, disilahkan dipilih harinya di rentang itu. Nah, kemudian penyemprotan ketiga itu umur 30 sampai 45 hari setelah tanam. Itu silahkan dipilih dan disesuaikan dengan tingkat serangan hama. Kenapa pada penyemprotan ketiga ini saya tidak merekomendasikan menggunakan antrakol? Karena antrakol itu kan sifatnya kontak ya teman-teman. Kontak itu artinya kalau daun itu tidak terkena semprotan itu dia tidak akan mati gitu. Jamurnya tidak mati. Beda dengan saya lebih anjurkan ke envoy karena sistem kerjanya itu sistemik ya. Karena pada usia 30 sampai 45 hari daunnya itu kan sudah mulai lebat ya, sudah mulai banyak. Takutnya kalau menggunakan antrakol ada bagian tanaman atau bagian daun yang tidak terkena semprotan gitu. Jadi tidak terlindungi. Makanya saya lebih merekomendasikan
menggunakan fungisida yang lain. Ini contohnya Envoy hanya salah satu ya. Bisa menggunakan skor atau yang lain juga. Kemudian pupuk semprot tambahannya juga diganti. Itu menggunakan MKP, teman-teman. Kenapa kok menggunakan MKP? Karena pada usia 30 sampai 45 hari itu dia persiapan untuk padi bunting, teman-teman. Jadi fasenya sudah bukan vegetatif lagi, tapi pada fase generatif. Jadi unsur yang diperlukan lebih banyak kalium ya. Contohnya yang ada pada KCL. Pada pupuk MKP ini kadar kalsium dan fosfatnya cukup tinggi. Jadi dia cocok digunakan untuk usia 30 sampai 45 hari. Untuk dosisnya pupuk MKP itu bisa menggunakan 3 sampai 6 sendok. Tapi biasanya saya menggunakan cukup 4 sendok saja ya. Nah, kemudian Envoy. Envoy itu dia cukup 2 sendok saja, teman-teman. Ya. 2 sendok makan per tangki. Ini saya buat 3 karena tadi untuk antrakol ya. Jadi disesuaikan dengan tingkat keparahan hama yang menyerang. Kalau pada usia ini, itu kan yang paling rawan itu kan memang blast ya. Blast, kemudian kresek ya, yang disebabkan oleh bakteri itu. Kalau dia disebabkan oleh jamur ya memang harus fungisida. Tapi kalau yang disebabkan oleh bakteri, maka harus menggunakan bahan aktif yang lain ya. Saya sudah banyak membahas video yang berkaitan dengan penyakit kresek. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu apa fungsinya antrakol ini untuk tanaman padi? Tadi sempat saya singgung sedikit. Jadi fungsinya itu melindungi dari awal serangan penyakit utama padi seperti busuk pelepah dan bercak daun ya. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur atau cendawan itu bisa diatasi dengan antrakol. Kemudian dia juga berperan sebagai phytotonik ya. Phytotonik itu zat penyubur ya. Kemudian pada tanaman padi itu antrakol itu juga bisa membuat tanaman lebih hijau, lebih kokoh dan tidak mudah rebah ya. Karena ada kandungan zinc di dalamnya itu. Kemudian mempercepat pemulihan masalah stagnasi dalam proses pindah tanam. Stagnasi itu dia tidak cepat ngelilir, kalau istilah orang Jawanya itu ngelilir itu artinya cepat hijau, akarnya cepat bisa menyerap pupuknya. Jadi dengan bantuan antrakol tanaman jadi bisa cepat ngelilir ya untuk tanaman pindah tanam itu. Kemudian fungsi selanjutnya atau manfaat selanjutnya itu mampu mensuplai kekurangan zinc pada tanaman ya. Karena antrakol juga sudah dilengkapi dengan unsur hara zinc. Kemudian dia menggunakan bahan aktif propinep 70%, artinya sangat tinggi sekali ya. Dengan dosis yang kita gunakan rendah hanya 2 sendok itu sudah bisa mengatasi untuk melindungi tanaman kita terhindar dari penyakit jamur ya. Baik, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.